Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah pada saat ini kita berkumpul dengan Tuhan. Sebelum kita mulai acara ibadah kita, mari kita menundukkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa dalam hati kita. Dimulai. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikianlah firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini, memohon dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami, agar dapat memiliki cara hidup yang baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami, sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 dan ayat 2.
hukum Tuhan minggu ini yang diambil dari hukum Tuhan yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10. Demikianlah hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum yang ke-6, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Mari kita mendengarkan pujian kor dari remaja.
Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 2. Nanti di ayat 2 kita bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 281 ayat 1 dan ayat 3. Nomor 300 ayat 1 dan 4. Corona.
sampai dengan ayat 17. Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17. Marilah kita membaca secara responsorial. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 281 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan pujian
pengajian dari Krisman SMA Negeri 2. Mari kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Halo. Selamat hari Minggu buat kita semua. Warta jemaat buat kita pada hari ini, Minggu
13 Oktober 2024 dengan topik Hala Partigor I Mangulu Dobina Heni Hamporsiona. Dalam bahasa Indonesia, orang benar akan hidup oleh percayanya. 1. Nama minggu kita hari ini minggu ke-20 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. 2. Statistik. 3. Dewan Koinonia. Retreat dan pembekalan remaja HKBP. Pada hari Sabtu sampai dengan Minggu 19 sampai 20 Oktober 2024, remaja HKBP Makassar akan melaksanakan retreat dan pembekalan bertempat di Balino, Kabupaten Goa, yang diikuti remaja sementara ini masih 15 orang dan pendaftaran masih terbuka. Pendamping Inang Nyonya WM Siahaan DJ Borusiagian, Aman Pendeta Fungsional Pendeta PDM Lubis MTH dari Parhalado, Amang Situa RP Sigalingging, dan Inang Situa Tibu Tampu Bolon berangkat dari gereja pukul 8 WITA. Tuhan Yesus memberkati kegiatan remaja HKBP selama di Goa atau Malino. Keempat, Dewan Marturia. 5. Dewan Diakonia. 6. Kesekretariatan. 7. Pelayanan. Ibadah atau kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.30 WITA. Wilayah Polose hari Senin 14 Oktober 2024 di rumah keluarga Amang David FM Pasaribu, Inang Dr. Vera N. Borusilalahi, alamat gedung sekolah minggu. Wilayah Filipi Selasa 15 Oktober 2024 di rumah Inang Nyonya M. Tambunan Ulifa Borusitanggang, alamat BTN Bumi Batara Mawang Blok A7. Kedelapan, pengumuman. 8 asal. Paduan suara di pos pelayanan Goa. 1. Pada hari ini Minggu 13 Oktober 2024, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Paropuan Deborah. Ibadah masuk pukul 18 WITA. 2. Pada hari Minggu 20 Oktober 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Ama Ebenezer. 8A2. Kor wilayah yang melayani di ibadah Minggu pada hari Minggu 20 Oktober 2024 yang akan datang, Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bangsa Batak adalah Kor wilayah Roma. 8A3. Ibadah Sabtu ceria. Pada hari Sabtu 19 Oktober 2024 yang akan datang, anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar akan mengadakan ibadah Sabtu ceria di rumah keluarga Amang DFM Pasaribu, Inang Dr. VN Borusilalahi, yaitu dari anak Dav dan Mar Pasaribu. Ibadah dilaksanakan di gedung sekolah minggu masuk pukul 16 WITA. Dihimbau kepada seluruh anak-anak sekolah minggu supaya menghadirinya. 8A4. Pencarian dana Krisman siswa-siswi SMA Negeri 2 Makassar. Pada hari ini Minggu 13 Oktober 2024, Krisman
siswa-siswi SMA Negeri 2 Makassar mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja serta persembahan pujian setelah ibadah di ibadah bahasa Indonesia. Adapun pencarian dana tersebut untuk dana mereka Bible Camp, panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. 8A5. Penerimaan pelajar CD baru tahun ajaran 2024-2025 mulai hari Minggu 6 Oktober 2024 yang lalu, gereja kita telah membuka pendaftaran kepada pelajar CD di HKBP Makassar tahun ajaran 2024-2025. Adapun persyaratan untuk mendaftar menjadi pelajar CD adalah telah berusia minimal 15 tahun atau telah duduk di bangku SMU kelas 1 sederajat, membawa fotokopi akte kelahiran dan akte atau surat baptis pada waktu pendaftaran. Bagi calon pelajar CD yang bukan jemaat HKBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja yang mengutusnya. Pendaftaran dilakukan di kantor gereja HKBP Makassar. Adapun pelajar CD yang sudah mendaftar adalah sebagai berikut. 1. Gabriel Eragon Silalahi dari wilayah Kolose. 2. Dipo Timothy Siahaan dari wilayah Efesus. A6. Tok-tok Ripe Pesta Puncak dan Pesta Huria. Sesuai hasil rapat panitia tahun Okumene Inklusif tahun 2024, hal dana untuk Pesta Puncak dan Pesta Huria pada bulan November 2024 direncanakan mencari dana melalui 3 sumber, yaitu tok-tok Ripe jemaat, sumbangan eksternal, dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKB Makassar bersedia mendoakan dan mendukung Pesta Puncak dan Pesta Huria. Adapun tok-tok Ripe yang disepakati panitia minimal Rp200.000 per keluarga. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A7. Seminar Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM. Pada hari Kamis 17 Oktober 2024 mulai pukul 15 sampai pukul 17 WITA bertempat di gedung Sekolah Minggu. Panitia tahun Okumene Inklusif tahun 2024 dan Pumuan Paropuan akan melaksanakan seminar usaha mikro kecil menengah. Dimohon kepada semua jemaat untuk mengikutinya. A8. Seminar edukasi politik. Pada hari Minggu 20 Oktober 2024 mulai pukul 11.30 sampai pukul 13 atau setelah ibadah selesai bertempat di gedung Gereja Bahasa Batak. Panitia tahun Okumene Inklusif tahun 2024 akan melaksanakan seminar edukasi politik. Dimohon kepada semua jemaat untuk dapat mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. A9. Rencana jadwal kegiatan tahun Okumene Inklusif 2024 boleh kita lihat di lembar warta yang kita pegang masing-masing. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. 2. Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor Ciki Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasar Ibu. 4.
6. Inang Nyonya Situa Kak Butung CH Boru Pardede. 7. Inang Nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan. 8. Inang Nyonya MP Siritonga F Boru Samosir. 9. Inang Nyonya Situa Ate Simanjuntak SLN Boru Siahaan. 10. Inang Nyonya V Siraban R Boru Pakpahan. 11. Amang H Sitorus Pani. 12. Anak terkasih Don William Pangaribuan. 13. Amang Situa Dr. Andus TS Kota Barat. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 14 sampai 20 Oktober 2024. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 13 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 7 orang. Ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pengamakaian gereja dan pemakaian soko talenta dan gedung sekolah minggu tidak ada. Nah, kemudian boleh kita lihat mengenai keuangan di warta yang kita pegang masing-masing. Demikianlah warta jemaat buat kita pada minggu ini. Dan kami juga berharap supaya warta jemaat yang ada kita pegang, lembarannya jangan ditinggal, dibawa pulang, dibaca-baca kembali supaya boleh melihat mengenai transparansi keuangan yang ada di gereja kita. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam Horas. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 396 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan.
dan kebaikan-Mu yang tidak berkesudahan. Dan itulah rasa syukur kami untuk datang ke hadirat-Mu di minggu yang Kau kuduskan ini. Kami boleh berkumpul dan menaikkan pujian kami. Kiranya ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu, di atas segala kekurangan dan kelemahan kami yang datang kepada-Mu. Ya Bapa yang Maha Baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Tuhanlah yang hadir di dalam hati dan pikiran kami, yang menerangi kami dengan kasih Kristus, sehingga firman-Mu Tuhan benar-benar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami dan menjadi pegangan kami. Inilah Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam Habakuk pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai kepada ayatnya yang keempat. Habakuk 2 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemana orang biasanya menggantungkan hidup? Kebanyakan orang memilih untuk meletakkan seluruh hidupnya bertumpu pada kelimpahan finansial, kemakmuran, harta. Banyak dipercaya bisa menjamin hidup untuk berbahagia. Itu sebabnya di tengah kehidupan kita, dalam berbagai kemajemukan dan peradaban yang sudah maju, orang banyak memilih untuk meletakkan seluruh hidupnya bertumpu pada kelimpahan finansial. Coba kita tanyakan kepada mereka atau kepada diri kita sendiri, bukankah segala sesuatu di dunia ini membutuhkan uang? Dan itu memang terus akan diajarkan oleh dunia ini. Segala sesuatu tanpa uang seperti tidak berarti apa-apa. Ada yang hidup mengandalkan jabatan, ada yang hidup mengandalkan status, koneksi, dan menilai bahwa hidup yang berhasil adalah hidup yang berlimpah harta, memegang jabatan yang menterang. Itulah orang merasa di tengah dunia yang sudah maju ini, dia merasa hidupnya benar-benar hidup, dan itu adalah dasar yang sesungguhnya. Dan semakin lama, semakin jarang ada orang yang bisa hidup tanpa mengejar itu dan meletakkan fondasi kehidupannya kepada Tuhan. Buktinya mudah. Kalau kita boleh menyaksikan di tengah kehidupan kita saat ini, banyak beberapa orang yang bisa tetap bertahan untuk percaya tanpa kehilangan pengharapan saat jawaban atas doanya tidak kunjung dijawab. Karena dia memiliki harta, karena dia memiliki koneksi, karena dia memiliki segala sesuatu yang ia butuhkan. Ada juga di satu sisi sebagian besar orang kecewa dan menuduh Tuhan, yang bukan-bukan karena pil pahit yang ia rasakan di tengah-tengah kehidupannya yang harus dia terima. Dia tidak mau menerima akan kenyataan hidup yang begitu mengerikan. Baiknya di akhirnya marah dan gusar kepada Tuhan. Inilah situasi yang bisa kita lihat di tengah kehidupan kita sebagai manusia.
Kita hanya mau menerima yang baik, tapi marah kalau harus menerima yang buruk. Kita tidak mau melihat kebaikan apa yang akan datang menurut rencana Tuhan lewat masalah yang diizinkan masuk di dalam kehidupan kita. Itu kalau kita memang sudah benar-benar di dalam kebenaran. Tapi ada orang yang marah dan gusar kepada Tuhan, bahkan menghujat Tuhan. Padahal penderitaan yang ia alami, yang menimpahnya, jangan-jangan itu akibat daripada kesalahan dan dosanya sendiri. Dengan apa kita hidup hari ini? Kepada siapa kita menggantungkan hidup? Apakah kita hidup oleh harta? Apakah kita hidup oleh kekuasaan? Apakah kita hidup oleh sanjungan? Atau kita hidup oleh iman? Hal inilah yang bisa kita lihat, mengajak kita di dalam renungan kita pada minggu ini tentang Habakuk yang dikenal sebagai Nabi Tuhan, yang dia datang kepada Tuhan dengan segala perenungan dan segala seruannya kepada Tuhan, karena ia merasa dan menyatakan kepada Tuhan dengan penuh hati yang luka, dengan krisis yang terjadi, krisis moral yang terjadi di tengah-tengah bangsa yang ia lihat. Dan dia datang kepada Tuhan menyerukan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu dan dia katakan, lihatlah penindasan, tidakkah kau tolong? Habakuk adalah seorang nabi yang hidup di zaman yang begitu berat, penuh dengan krisis moral yang sudah sangat keterlaluan. Pada saat itu Habakuk melihat bangsa Yehuda yang sedang di dalam ratapan, yang sedang di dalam kesakitan, memang akibat dari ketidaksetiaan mereka, akibat dari dosa yang mereka lakukan. Tetapi disinilah kita boleh melihat bagaimana seorang hamba Tuhan datang kepada Tuhan menyerukan, lihatlah bangsa ini yang begitu sakit, yang hidup di dalam ketidakadilan, hidup di dalam krisis moral. Dan dia mengatakan kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi seakan kau tidak mendengar. Itu kita bisa baca di dalam pasal 1 ayat 2. Dan disinilah kita boleh melihat bagaimana Habakuk menyampaikan persoalan yang terjadi di bangsa Yehuda pada saat itu, di situasi mereka yang memang dalam ketidaksetiaan mereka harus dihukum, dan banyaknya ketidakadilan yang terjadi. Habakuk tahu kemana dia untuk datang dan menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Itu mengapa tadi di dalam awal saya katakan, kemana orang biasanya menggantungkan hidup. Habakuk datang menjumpai Tuhan. Habakuk terbuka dan mengaku tidak mengerti mengapa Allah yang Maha Kudus bisa berdiam diri melihat orang-orang fasik menghancurkan umatnya. Habakuk secara terbuka dan mengadu kepada Tuhan, mengatakan mengapa bangsa ini hidup di dalam kelaliman. Dia seakan-akan mempertanyakan kepada Tuhan, mengapa situasi buruk ini boleh terjadi, padahal Engkau adalah Allah yang dapat melakukan segala sesuatu dan dapat melakukan di luar dari kemampuan daripada
kita harus menerima, mensinkronkan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Bisa saja apa yang kita kerjakan di dunia ini gagal, tetapi rencana Allah tidak pernah gagal. Hal inilah ketika Habakuk menyadari, dia datang kepada Tuhan dan melihat bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong umatnya yang di dalam kesesakan. Dan itu dia katakan ketika dia menyerukan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Jiwa dari orang-orang yang menyombongkan diri, yang tidak lurus hatinya di dalam dirinya, akan Tuhan jatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang ia perbuat. Tetapi orang yang tetap setia menantikan akan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, dia akan hidup. Dan dia akan melihat bagaimana Tuhan akan memelihara hidup dari setiap orang yang berseru kepadanya. Artinya ini kita boleh diminta dari kesimpulan seruan yang disampaikan oleh Habakuk. Iman yang bisa percaya penuh, iman yang tidak tergoyahkan dan tetap setia tanpa memandang apapun yang terjadi. Dan itulah yang harus menjadi dasar kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sekalipun Habakuk menyaksikan betapa mengerikan penderitaan yang mereka rasakan pada saat itu, dan ketika Tuhan bukan langsung memberikan pertolongan kepada mereka, tetapi malah menyuruh orang Kasdim yang begitu kuat mengalahkan dan menghukum bangsa ini, yang pada saat itu bangsa itu di dalam pesakitan, itu yang tidak bisa diterima oleh Habakuk. Tetapi lihatlah, dia kembali melihat dan dia kembali berdiri. Itulah yang dikatakan di ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianmu dan berdiri tegak di menara. Mengapa Habakuk diibaratkan dia berdiri di tempat pengintaian, berdiri tegak di menara? Ini menggambarkan sebuah kehidupan orang Israel. Kalau dia memiliki sebuah ladang ataupun pertanian, ada menara yang didirikan. Petani itu akan berdiri di menara itu, melihat siapa yang akan datang mencuri dan mengambil ataupun mengganggu daripada lahan pertaniannya. Dan itulah Habakuk. Dia menggambarkan dirinya berdiri di tempat pengintaian, berdiri tegak di menara, menantikan dan meninjau bagaimana Tuhan boleh berfirman dan menjawab doanya. Ini tidak terlepas dari imannya yang teguh. Sekalipun dia mengatakan kepada Tuhan, aku begitu kecewa kepadamu Tuhan, dan mengatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak engkau dengar. Hal ini menyatakan kepada kita dan mengingatkan kita, tidak ada dari satu di antara kita yang tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Tidak ada. Kita sering sekali mengalamatkan doa kita dan mengatakan kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Ketika kejahatan merajalela, ketika ketidakadilan terjadi, ketika banyak hal yang sangat luar biasa, ketimpangan, kebobrokan yang terjadi di sekitar kita, pasti kita akan merasa kecewa dan menyatakan, di manakah Tuhan? Apakah ketika kita kecewa adalah bukti kita tidak beriman? Bukan. Saya sebagai seorang hamba Tuhan juga pernah kecewa. Tapi itu bukan ukuran bagi manusia menjadi tidak beriman. Tetapi justru di dalam hal itu kita boleh melihat sesungguhnya yang terjadi di tengah kehidupan kita. Ada saja yang tidak bisa kita ubah. Ada saja yang harus mengajarkan kepada kita untuk menerima apa yang tidak dapat kita ubah. Dan melihat bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk bekerja. Dan melihat bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk menjawab segala kekecewaan, keputusasaan, bahkan penderitaan yang kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka inilah yang dirasakan oleh Habakuk. Dia datang kepada Tuhan, menyerukan kesedihan, keterpurukan, penderitaan yang dia alami, yang dialami oleh bangsa itu sendiri.
dibuat di dalam peperangan yang menyiksa orang lebih dari dipikirkan oleh manusia pada zaman konteks. Inilah yang tidak pernah terselani oleh Habakuk. Tetapi lihatlah jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kesimpulan dari seruan dari Habakuk ini, di dalam seruan dan pertanyaannya kepada Tuhan, itu tidak mengubah kesetiaannya terhadap rancangan Tuhan. Kita boleh bertanya kepada Tuhan ketika kita di dalam keraguan, ketika kita menyaksikan berbagai ketidakadilan, berbagai hal yang tidak bisa kita terima. Kita boleh mempertanyakan itu kepada Tuhan. Tetapi lekaslah untuk berbalik dan tidak pernah menggadaikan iman kita. Tetaplah teguh dan percaya. Jangan iman kita tergoyahkan hanya karena situasi, hanya karena penderitaan, hanya karena kesulitan. Justru di tengah kesulitanlah iman kita semakin dimatangkan. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan semakin sempurna. Berbicara mengenai iman yang teguh dan tidak tergoyahkan, kita pun bisa meneladani seperti teladan yang dikatakan oleh Habakuk ini. Kita juga bisa meneladani dari berbagai tokoh-tokoh yang dihadirkan di dalam perjanjian lama bahkan perjanjian baru. Kita mengenal Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tetap teguh dan tenang saat dimasukkan di dalam api, karena mereka tidak mau menyembah Raja Nebukadnezar pada saat itu. Tapi ada iman yang tidak bisa digoyahkan dari mereka sekalipun api perapian itu dapat mematikan mereka. Dia katakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Ini adalah kesaksian iman, kesaksian daripada orang-orang yang dipilihnya. Maka sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita menggadaikan iman kita ketika kita hidup di dalam ketidakpastian, ketika di dalam penderitaan, ketika di dalam kesusahan, atau jangan-jangan kita dapat menggadaikan iman kita ketika kita ada di dalam kesukaan, ketika bertemu dengan kemapanan, ketika kita bertemu dengan urusan percintaan. Kita bisa saja menggadaikan iman kita tidak menjadi orang yang kokoh untuk tetap percaya atas rancangan dan pekerjaan Tuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Jikalau Habakuk dapat menyatakan dan berkeluh kesah kepada Tuhan, tetapi dia tidak pernah melupakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Itu mengapa dia katakan di dalam penutup dalam kitab Habakuk ini, dia katakan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, tetapi aku bersorak-sorak kepada Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dia tuliskan di Habakuk 3 ayat 17 sampai ayat 18. Mampukah kita remaja atau sebelum Bapak Ibu sekalian dikasihi dalam nama Tuhan Yesus mengatakan itu? Ketika kita katakan, sekalipun aku dalam penderitaan, kesusahan, kesulitan ekonomi, dikhianati, tidak dihargai, dilecehkan dan lain sebagainya, tetapi aku bersorak-sorak akan tetap di dalam Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Habakuk. Dia katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, tidak ada yang bisa diharapkan. Pohon anggur, pohon ara, ladang, bahan makanan, kambing, itu adalah kebutuhan vital dalam orang Yahudi. Namun inilah yang diserukan oleh Habakuk, sekalipun itu tidak ada, tidak akan menyurutkan imanku untuk datang dan menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Dan itu menjadi sebuah perenungan bagi kita. Apakah karena kondisi kita pada saat ini akan melunturkan iman kita kepada Tuhan? Padahal sudah banyak dilakukan dan dikerjakan Tuhan di sepanjang kehidupan kita yang lalu. Tuhan yang bekerja pada hari yang lalu, pada tahun yang lalu, pada abad-abad yang lalu adalah Tuhan yang bekerja pada saat ini memelihara hidup kita.
maka diminta bagi kita untuk menjadi orang yang beriman. Ketika Habakuk menyatakan, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Apakah orang Israel ini benar? Tidak benar. Mereka adalah orang yang berdosa. Tetapi ketika mereka di dalam penderitaan, mereka hidup di dalam ketidaktaatan, mereka bertobat dan menyadari diri mereka, mereka memberikan pengharapan, menyerukan kepada Tuhan, disitulah dia dikatakan benar. Maka itulah dikatakan oleh Habakuk, orang yang benar. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dan itu juga yang menyapa kita. Tidak ada kita ketika Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kehebatan kita, reputasi kita, harta yang ada pada kita, kebolehan kita, tidak. Tetapi hanya karena kasih setia Tuhan. Tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan perbuatan baik, tidak. Tetapi karena kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita, maka kita dikatakan menjadi orang benar. Yang membenarkan kita siapa adalah Kristus Yesus. Karena kita sudah dikatakan benar, itulah yang menyelamatkan kita. Dan itulah yang menyelamatkan bangsa ini. Ketika mereka menggantungkan pengharapannya kepada Tuhan di dalam penderitaannya. Dan ketika kita berdosa tidak ada yang dapat menyelamatkan kita, kita percaya kepada Kristus, maka kita dibenarkan dan memperoleh keselamatan. Maka kembali di awal untuk menyatakan kepada kita, kemanakah orang biasanya menggantungkan hidup? Pertanyaan ini dialamatkan kepada saya dan kita yang hadir di sini. Sesungguhnya, kemanakah saya menggantungkan hidup? Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihatlah dalam keadaan krisis, tekanan, ketakutan, ancaman yang kelihatannya mengerikan sekalipun, Habakuk memutuskan untuk bersikap positif dan menggantungkan hidupnya, imannya setia kepada Tuhan. Itulah yang membuatnya bisa tetap bersukacita dan bersorak-sorak sekalipun di dalam kepahitan. Sikap Habakuk ini didasarkan pada imannya yang secara penuh berserah kepada keputusan Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hal ini juga mengajak kita, meski situasi yang dihadapi oleh Habakuk ini mungkin terus menjadi lebih parah, namun imannya pada Tuhan menjadi iman yang radikal dan tidak mulia. Dia tetap bersorak-sorak kepada Allah dan menyelamatkan, dan itu ia katakan orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang percaya akan diselamatkan. Iman yang teguh seperti inilah yang Tuhan minta bagi kita pada minggu ini. Iman yang seperti inilah yang Tuhan ingatkan kepada kita, agar bila mana nanti berdampingan atau bersentuhan dengan segala kerapuhan di tengah-tengah hidup kita. Karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa menghindari segala penderitaan, kesakitan, ketidakadilan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Tidak ada suatu pun. Karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk percaya dengan sepenuh hati. Percaya pada Tuhan mampu membuat kaki kita berjalan selincah kaki rusa untuk melompati masalah-masalah itu. Untuk berjalan menyelesaikan dan mengatakan semua baik-baik saja. Sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang permanen. Maka pengkhotbah mengatakan ada waktu menanam, ada waktu menuai, ada waktu tertawa, ada waktu untuk menangis. Dan dia tutup di pengkhotbah 3 ayat 11. Semua indah pada waktunya. Dan itulah, meski mungkin jawaban dari Tuhan belum saudara terima, iman yang percaya tidak akan pernah putus berpengharapan dan tahu bahwa apapun itu yang Tuhan kerjakan bagi kita adalah yang terbaik. Percayalah sepenuhnya pada Tuhan dengan segenap hati. Jalanilah kehidupan ini. Pada suatu ketika nanti kita akan bersyukur dan melihat bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita.
Bagaimana Tuhan boleh memenangkan kita dalam setiap perkara. Dan itulah yang akan memberangkatkan kita menjadi orang-orang yang teguh di dalam iman. Iman itu tidak akan pernah bisa bertumbuh kalau kita tidak melekatkan diri kita pada kebenaran firman Tuhan. Orang tidak akan pernah percaya, orang beriman itu tidak akan pernah percaya dia bisa diselamatkan kalau dia tidak menyadari semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Sola gratia hanya karena anugerah Tuhan, sola fide hanya karena iman, sola scriptura hanya karena dengan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, remaja dan apostol pulung yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berangkatlah dengan iman yang teguh. Tuhan akan memelihara kita. Dan jangan pernah meninggalkan iman kita dalam kondisi sekalipun, seberat apapun. Hendaklah kita seperti Habakuk ini di penutupan daripada kitab ini. Dia katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam aku yang menyelamatkan aku. Bila itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita, kita akan mengatakan, saya segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan bagiku. Hiduplah sebagai orang yang percaya sampai pada masa kesudahan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah menguatkan dan mengajari kami di dalam minggu yang berbahagia ini. Di tengah ketidakpastian di dunia ini, kami sering berhadapan dengan berbagai persoalan kehidupan, penderitaan, tantangan, kejahatan, ketidakadilan. Dan itu juga Tuhan yang sering kami pertanyakan kepada Tuhan. Kami kusar dan merasa kecewa, seakan Tuhan tidak pernah bekerja dan tidak menjawab doa kami. Melalui firman-Mu yang kami dengarkan pada minggu ini mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan selalu memberikan jalan dan rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan telah Tuhan sediakan. Dan itu telah nyata Tuhan bagaimana Tuhan menyelamatkan kami. Menyatakan kepada kami menjadi orang yang dibenarkan melalui Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Maka ajari kami ya Bapa untuk menjadi anak-Mu yang teguh di dalam iman kami. Apapun yang terjadi saat ini dan bahkan yang akan datang yang tidak kami ketahui nantinya, pimpin kami agar kami tetap teguh di dalam iman kami, tetap mempercayai akan kuasa Tuhan. Sekalipun kami harus menunggu batas waktu yang Engkau tentukan, tetapi di dalam perjalanan yang panjang sebelum Tuhan menjawab doa kami adalah cara Tuhan untuk mematangkan iman kami. Adalah cara Tuhan untuk mengajari kami untuk tidak menjadi orang yang sombong, untuk tidak menjadi orang yang menghakimi Engkau. Karena kami yakini Tuhan, tidak ada rancangan yang tidak rancangan yang terbaik. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Maka biarlah kiranya kami pulang dari tempat ini semakin diteguhkan di dalam iman kami, agar kami benar-benar memiliki iman yang radikal. Apapun yang terjadi, kondisi bagaimanapun kehidupan kami, kami tetap bersorak-sorak memuliakan Engkau, karena Engkau akan menyelamatkan kami. Berkati seluruh jemaat yang boleh hadir pada minggu di bahasa Indonesia ini. Terangi hati dan pikiran kami dalam setiap kehidupan kami, baik yang masih berjuang di dalam bangku pendidikan, di dalam dunia pekerjaan, rumah tangga, yang mencari pekerjaan, yang berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Tuhan, kasihani dan terangilah kami dengan kuasa-Mu.
agar kami dapat melakukan kehidupan kami yang selaras dengan yang Engkau kehendaki. Terangi kami dengan Roh Kudus, agar kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, yang boleh melakukan apa yang berkenan bagi-Mu ya Tuhan, terlebih dapat menjadi teladan bagi sesama kami. Biarlah kiranya Tuhan memberikan sukacita bagi kami di tengah kehidupan yang sedang kami kerjakan, di tengah pengharapan dan perjuangan kami ke depannya. Kasihanilah seluruh jemaat-Mu yang berjuang untuk sebuah kesembuhan. Mereka yang harus dirawat di rumah sakit, bahkan di rumah mereka masing-masing. Bahkan seluruh jemaat kami yang berbeban berat, yang di dalam pergumulan. Tuhan kasihanilah mereka. Hanya Tuhanlah yang menjadi jalan satu-satunya, menjadi penyelamat bagi kami. Biarlah kiranya seluruh jemaat-Mu yang merasakan berkat kemurahan Tuhan melalui ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran dalam minggu yang lalu, minggu ini, dan minggu yang akan datang, dalam kemurahan Tuhan melalui berkat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan itu, kiranya berangkatkanlah seluruh jemaat-Mu untuk selalu bersyukur, tambahkanlah kesehatan dan umur yang panjang. Tuhan kiranya memberkati perjalanan daripada pelayanan di tengah-tengah gereja ini dalam satu pekan ini. Biarlah Tuhan berjalan dengan baik. Itu jalan kami untuk memuliakan Tuhan, mengembangkan pelayanan kami yang terbaik di gereja ini. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin gereja kami, berkati saudara-saudara kami yang mungkin merindukan kehidupan seperti kami pada saat ini. Mereka yang di dalam kemiskinan, kelaparan, bahkan di dalam bencana alam, di dalam kehidupan yang menerima ketidakadilan dan penindasan. Kasihanilah mereka. Kami berdoa untuk kota kami, berkatilah terlebih di dalam masa-masa politik ini. Biarlah Tuhan tuntun dan ajari kami untuk memilih para pimpinan kami yang takut akan Tuhan. Berikanlah Tuhan di tengah dunia ini, bahkan di bangsa kami yang pada akhir-akhir ini yang Tuhan mengalami krisis lingkungan, krisis daripada iklim yang sudah semakin panas. Kasihanilah kami. Itu adalah bentuk ketidaktaatan kami yang Tuhan tidak menjaga bumi ini. Namun berbelas kasihlah Engkau Tuhan untuk memberikan hujan penyejuk bagi kota kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami serahkan kehidupan kami di dalam satu pekan ini ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu apa yang terjadi, namun kami percaya ada Engkau yang berkuasa dan memampukan kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Hidup Jemaat 387 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Amen.
kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita. Kami persilakan untuk adik-adik kami dari SMA Krisma, SMA 2 ya. Sport.